Oke, hai, kami dari kelompok RAS. Berikut kami presentasikan ide dan konsep kami untuk UTS mata kuliah Web Service atau Sistem Layanan Web. Berikut perkenalkan tim member RAS kami. Yang pertama saya Kelvin, kedua adalah Yudi Hartanto, dan yang terakhir adalah Jendru Winata. Berikut agenda presentasi kami yang akan dipresentasikan mencakup beberapa hal, yaitu judul, latar belakang proyek, solusi dan konsep proyek. Nah, untuk judul proyek kami berjudul RAS DMS atau kepanjangannya adalah RAS Discount Management System. Pertama, latar belakang. Untuk latar belakang proyek kami secara garis besar terdiri atas 2 poin. Yang pertama, kita tahu bahwa di zaman yang semakin maju ini, salah satu langkah marketing yang paling efektif adalah melalui promosi. Namun, perlu diketahui juga bahwa dalam menawarkan promosi atau diskon, tidak semua perusahaan mampu merancang sebuah term and condition yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, meski perusahaan tersebut mampu merancang sebuah term and condition yang menarik, membangun sebuah sistem yang fleksibel dalam menangani diskon tidaklah mudah dan murah. Dari kedua hal tersebut, menjadi dorongan kami untuk membangun sebuah web service yang berfokus dalam menangani diskon. Detail dari solusi kami akan dibahas oleh anggota kelompok kami selanjutnya. Oke, selanjutnya solusi kami adalah sebuah web service yang membantu pengguna kami dalam menghitung diskon, mengembalikan harga akhir kepada customer. Proses dimulai ketika customer mengunjungi web penjualan klien. Customer memulai memilih barang lalu memasukkan barang belanjanya ke dalam basket. Kemudian klien mulai mengirimkan request kepada kami. Lalu kami sebagai penyedia web service akan menghitung jumlah diskon yang layak didapatkan customer. Hasil komputasi kemudian dikembalikan sebagai respons kepada halaman website customer. Selanjutnya kami akan membahas konsep dari sistem ini. Teknologi yang kami gunakan untuk membangun sistem ini adalah framework Laravel. Ini merupakan sebuah framework yang berbahasa pemrograman PHP. Lalu database management system yang kami gunakan adalah berupa SAMPP. Oke. Selanjutnya untuk flowchart ELD use case diagram UI UX akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang selanjutnya. Oke, pertama-tama kita masuk ke dalam flowchart. Flowchart aplikasi kami terdiri dari 2 proses utama. Yang pertama adalah proses yang terjadi pada back-end web service kami. Nah, di back-end web service kami ini ada beberapa istilah ya. Client merupakan kata ganti untuk pelanggan yang merupakan pengguna jasa web service kami. Kemudian penyedia jasa web service ini kami sebut sebagai owner dan juga provider. Nah, flowchart dimulai ketika klien mengakses aplikasi backend kita yang disediakan oleh owner ya. Lalu klien melakukan registrasi sehingga menjadi user dari web service kami. Nah, jika sukses, klien akan diberikan akses untuk mengelola kategori, kemudian produk, bundle, dan juga diskon yang bisa diterapkan. Flowchart diakhiri ketika klien meninggalkan aplikasi backend kita. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ini merupakan proses yang terjadi pada front-end klien kami. Yang pertama, kita ada istilah customer. Customer merupakan kata ganti untuk pengunjung aplikasi front-end yang disediakan oleh klien. Lalu flow chart dimulai ketika customer mengakses aplikasi front-end milik klien. Nah, customer selanjutnya mengakses halaman produk. Di halaman produk, klien akan mengirimkan request kepada owner, yaitu kita. Kemudian kita akan mengembalikan daftar produk yang sudah diisi oleh klien pada aplikasi backend milik owner. Nah, selanjutnya daftar produk tersebut akan divisualisasikan oleh aplikasi front-end client sehingga customer dapat melihat produk-produk yang tersedia. Lalu, customer akan mulai untuk memilih produk yang diminati mereka. Mereka mengakses halaman pembayaran, misalnya bisa jadi sebuah cart atau bisa jadi sebuah checkout page. Di saat ini, klien akan mengirimkan request kepada kita untuk mendapatkan total belanja customer. Nah, jika terdapat diskon, maka owner akan mengembalikan total setelah diskon. Jika tidak, owner akan mengembalikan harga aktual dari perbelanjaan customer. Nah, di sini klien akan kembali memvisualisasikan total belanja, kemudian menunjukkan kepada customer. Nah, setelah itu pembayaran tentunya berada di luar skop dari layanan kami. Oke, kemudian selanjutnya untuk ERD. Nah, di dalam database kami ini ada beberapa master data, yaitu master data untuk pertama produk di sini, lalu kategori produk, dan juga bundle. Nah, di dalam bundle tentu saja memiliki sekumpulan produk, makanya di sini ada bundle produk yang terhubung dengan produk. Lalu kami juga memiliki master data untuk diskon. Ini ada master data untuk diskon. Oke, pada setiap diskon terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, ini dikenal juga sebagai terms and conditions. Nah, aturan ini kami sebut sebagai discount rule. Setiap rule bisa memiliki sebuah rule type yang unik. Misalnya, syarat yang harus dipenuhi adalah total pembelian minimal harus berjumlah sejumlah Rp100.000 misalnya. Misalnya lagi, pembeli harus memilih produk tertentu atau kategori tertentu atau bundle tertentu supaya diskon ini bisa berlaku. Nah, itu contoh aturan. Lalu contoh aturan yang lain, misalnya jumlah diskon yang didapat. Contohnya, memberikan diskon sebesar 30% dari total pembelian. Misalnya lagi, memberikan diskon sebesar Rp20.000. Nah, terakhir kita ada sebagai sebuah API, kita harus memiliki sebuah table client. Table ini berfungsi untuk menyimpan semua data pelanggan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah use case kita. Nah, pada aplikasi backend kita ini terdapat dua user utama ya. Kami sebagai penyedia jasa web service ini disebut sebagai owner. Lalu sebagai owner, kita mampu melakukan full management terhadap table seperti produk, kategori, bundle, discount, dan juga client. Lalu untuk pelanggan kami ini, pelanggan kami disebut sebagai client. Sebelum melakukan manajemen data, klien perlu melakukan registrasi dulu di sini ya. Kemudian setelah registrasi berhasil, barulah klien bisa memasukkan data produk-produknya ke dalam sistem kami di sini. Oke. Lalu aplikasi front end milik pelanggan kami ini di sini. Di dalam aplikasi front end seperti apa yang bisa mereka terapkan pada use case-nya ini sebagai berikut ya. Nah, di sini adalah seorang customer. Customer merupakan calon pembeli yang mengunjungi situs front-end pelanggan kami. Mereka mulai mencari produk nih. Saat ini, front-end akan mulai mengirimkan request kepada kami. Dan kemudian kami akan mengembalikan list produk kami kepada klien. Lalu, klien akan menampilkan kepada customer kembali. Lalu pada proses yang kedua, di sini turun ke bawah lagi, customer akan mulai memilih produk dan memasukkan ke dalam cart. Ketika membuka cart, klien akan kembali mengirim request kepada kami. Kami akan mulai menghitung apakah produk pilihan customer ini layak untuk mendapat diskon. Jika layak, kita akan menghitung seberapa besar diskon yang dapat dimiliki. Lalu, kami kembalikan respons berupa harga akhir dari belanjaan customer. Nah, harga akhir ini lalu divisualisasikan lagi oleh klien, sehingga customer dapat melihat harga akhirnya. Oke, terakhir kita melihat sedikit tentang UI. Nah,
Ini ada sebuah kerangka front end yang sederhana sih sebenarnya ya. Nah, pada aplikasi ini pertama kita punya halaman registrasi dan login. Setelah berhasil, klien akan melihat yang namanya menu dashboard, produk, kategori produk, bundle, discount, dan logout. Di dashboard, pelanggan dapat melihat statistik produk dan juga statistik diskon mereka. Di produk, pelanggan dapat melakukan manajemen produk. Di kategori produk, pelanggan dapat melakukan manajemen kategori dan juga produknya. Di bundle, pelanggan dapat melakukan manajemen bundle dan juga produknya. Kemudian di discount, pelanggan dapat melakukan manajemen terms and conditions dan juga allocations bagi diskon mereka. Oke, saya rasa sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok RAS. Terima kasih.